Selalu sobat muda, kita akan bahas The Passover Lamb atau anak domba Paskah. Kita akan baca 1 Korintus 5 ayat 7 dan 8. Buanglah ragi yang lama itu supaya kamu menjadi adonan yang baru, sebab kamu memang tidak beragi, sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Karena itu marilah kita berpesta bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Hari ini kita belajar bahwa dialah Kristus sebagai domba Paskah, domba sembelihan. Paulus mengatakan bahwa darah Kristuslah yang menjadi dasar bahwa kita peroleh keselamatan. Penebusan Kristus akan orang-orang yang percaya kepada Dia. Kita dikuduskan dan dibenarkan. Jadi status kita dari orang berdosa menjadi orang yang dibenarkan oleh karena darahnya. Darah Yesuslah yang menyelamatkan. Karena kita sudah dikuduskan oleh darah Kristus, maka tidak boleh ada ragi sedikit pun dalam hidup kita. Dari Paskah, atau yang sering di bahasa Inggrisnya ada Passover atau dilewatkan, sebenarnya berasal dari tradisi Yahudi. Mereka dilepaskan dari kematian karena darah domba yang dioleskan di pintu rumah mereka. Jadi mereka merayakan selama 7 hari setelah Paskah dengan memanggang roti tanpa memakai ragi. Jadi sebuah kebiasaan bahwa setelah Paskah mereka merayakan bahwa mereka dilepaskan, mereka dilewatkan atau dilalukan dari tulah yang ke-10, yaitu kematian anak sulung, dan mereka merayakan dengan roti tanpa ragi. Yesus menjadi domba Paskah, dialah penyuci. Kalau peristiwa keluarnya bangsa Israel dari Mesir, Paskah lebih dipahami dari konteks keselamatan, di mana keselamatan anak sulung. Tapi pada zaman perjanjian baru, Paskah juga dimengerti dalam konteks penyucian dosa. Jadi Paskah itu bicara tentang bahwa bagaimana darah Yesus menyelamatkan hidup kita. Yesus menjadi domba Paskah sebab kematiannya mempertegas bukti bahwa penebusannya berfungsi sama, bahkan melebihi darah domba Paskah. Yesus sendiri pada waktu merayakan Paskah mengatakan bahwa darahnya adalah darah perjanjian baru. Itu dapat Markus 14 ayat 24. Dan dia berkata kepada mereka, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Darah Yesus adalah perjanjian baru di mana mulainya zaman kasih karunia. Dulu zaman PL tidak semua orang bisa berjumpa dengan Allah, hanya imam, hanya orang-orang tertentu yang bisa bergaul bersama Allah. Tetapi karena apa? Begitu mereka kedapatan dosa, dia akan mati. Tapi di zaman kasih karunia, kita bersyukur oleh karena Yesus, kita dapat menemui Dia, memasuki tahta kasih karunia-Nya. Setiap hari, kapanpun kita bisa datang kepada Tuhan untuk memuji dan menyembah Dia. Jadi kita sebagai orang-orang yang telah ditebus, buang ragi yang lama. Ragi yang lama adalah tabiat manusia lama, yaitu ragi keburukan dan kejahatan. Tapi roti tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran oleh darah Yesus. Sekali lagi kita ingatkan bahwa kebenaran yang kita miliki bukan karena usaha kita, tapi karena Yesus yang mati buat kita. Kita bukan bersyukur karena kebaikan atau kesalahan kita, tapi bersyukur karena kita memiliki Yesus juru selamat. Karena kita tahu ya bahwa kita belajar dari video sebelumnya bahwa kesalahan kita itu sebenarnya kejijikan, kain kotor bagi Tuhan. Jadi kita harus sadar betul bahwa kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita, tapi karena anugerah Tuhan yang luar biasa. Jadi dalam minggu-minggu Paskah ini, kita harus sadar bahwa karya Yesus harus jadi fokus utama. Kita berpesta, kita bersyukur bukan karena kita diselamatkan karena perbuatan baik, tapi karena Kristus yang sudah menyelamatkan hidup kita. Jadi hanya Kristus yang menjadi fokus dalam hidup kita. Jadi Yesuslah center dalam hidup kita. Di luar Dia kita nggak bisa berbuat apa-apa, karena kebenaran yang kita peroleh, keselamatan yang kita peroleh hanya karena anugerah. Jadi change your mind, waktunya nebung. Jadi mari pastikan bahwa di Paskah ini kita mau merayakan Dia dengan ucapan syukur karena hanya darah anak domba itu, yaitu Yesus Kristus yang tersembelih di atas salib itu tercurah buat kita, menebus hidup kita, dan kita dibenarkan oleh anugerahnya, dan kita patut bersyukur. Mari maknai sungguh Paskah ini dengan bersyukur lebih lagi karena kita yang berdosa ditebusnya, dibenarkannya, dan disucikannya.
Tuhan Yesus memberkati. Terus tonton video Ngebum dan bagikan kepada teman-teman yang lain, juga subscribe channel YouTube dari Diaspora Generation juga Pemuritan.